Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anand Basori. Kalau di ilmu atau di karya jurnalistik, nama saya tertulis Anang Baso, ya. Anang SSO, Anang Baso. Baik, saya menulis atau membuat berita itu tidak berdasarkan ilmu yang saya pelajari, karena secara otodidak memang saya oleh Tuhan Yang Maha Esa ini diberi bakat menulis. Pendidikan formal saya hanya sampai pondok pesantren. Saya adalah santri di mana saya suka mengembara, tapi bukan seperti yang gus-gus viral itu, ya. Saya tidak berdakwah atau menjadi penceramah, melainkan saya berprofesi sebagai pewarta atau wartawan. Saya akan menceritakan sedikit tentang jati diri dan perjalanan hidup saya. Selepas tamat dari pondok pesantren, karena di pesantren itu saya suka nulis-nulis, saya sering mengirimkan berbagai artikel di tabloid atau di majalah, dan alhamdulillah tulisan saya ini sering dimuat, sehingga saya dapat seleri dulu lewat Wesel Pos, ya. Saya masih ingat betul bahwa selerinya itu jangan dibayangkan banyak, ya. Itu kadang hanya 7.000, kadang hanya 10.000, dan tapi saat itu harga BBM saja masih Rp250. Jadi bagi saya cukup besar sebagai anak orang miskin. Saya bukan orang yang beruntung di pendidikan formal, karena saya di kelas 2 SMA atau istilah tepatnya di sekolah pertanian, saya harus drop out dan melanjutkan di salah satu lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren di Malang. Saya lahir di Tulungagung, besar di Tulungagung, dan sekarang tinggal di Kota Marmer, Tulungagung. Selepas dari pondok pesantren itulah, atas tulisan-tulisan saya yang sering dimuat, kemudian salah satu pimpinan di tabloid miliknya Jawa Pos itu datang ke Tulungagung untuk menawarkan saya menulis kisah tentang TKI yang baik yang sukses ataupun TKI yang terkena masalah. Karena tabloid yang bernama Memo itu, tabloid Memo Marandum, ya istilah lengkapnya, itu memang punya oplah sirkulasi di Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara tujuan TKW itu sangat luar biasa besar. Jadi tulisan saya dikonsumsi oleh para TKW khususnya, sehingga saya menulis kisah tentang TKW di seluruh Jawa Timur bagian barat. Baik, dengan karya saya ini ternyata saya dapat tawaran untuk mengisi menjajal di televisi, dan bahkan saya menjadi penyiar radio saat itu. Nah, di sini saya mengembangkan diri. Saya di TV tingkat lokal, kemudian TV regional Jawa Timur, bahkan saya menjadi stranger di TV nasional. Saya mulai bisa membuat berita atau fitur-fitur yang istilahnya itu layak untuk ditayangkan atau berupa visualisasi. Kemudian karena memang saya punya anak kecil, saya pernah resign atau istirahat dalam masa 1 tahun, yang kemudian saya gabung kembali di salah satu media tabloid politik juga miliknya Jawa Pos saat itu. Nah, dari sana kemudian saya bahkan terjun lagi di sekitar tahun 2013 saya terjun lagi di
majalah pagi atau istilahnya koran pagi yang harus update setiap hari tentang pemberitaan-pemberitaan di seputar Tulungagung, baik itu kriminal, peristiwa, feature, dan banyak pendidikan hukum dan berbagai macam rubriknya. Kemudian saya memutuskan untuk gabung di online itu pada pada tahun 2017. Saya di Jatim Time Online yang hingga saat ini, dan alhamdulillah media yang saya ikuti ini sekarang menjadi referensi baca untuk masyarakat Tulungagung dan menjadi salah satu media pertama regional Tulungagung yang berjejaring, yang saat ini juga sudah hampir di seluruh kabupaten atau kota punya domain, misalkan di Blitar Time, Tulungagung Time, dan lain sebagainya. Hari ini saya sebagai manajer area, dan alhamdulillah kalau Anda semua menulis nama Anang Baso itu akan muncul ribuan karya atau tulisan saya. Dan alhamdulillah saat ini saya juga sudah kompeten, saya sudah lulus di uji kompetensi Dewan Pers sebagai wartawan media yang istilahnya secara ujian saya bisa dikatakan termasuk orang yang layak untuk membuat karya jurnalistik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari vlog yang saya buat ini bisa menginspirasi buat Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman semuanya, dan kalian-kalian yang ingin mengikuti atau ingin belajar menulis. Jangan takut untuk mengekspresikan apa yang menjadi niat dan pikiran Anda dalam tulisan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.